Salam Rahayu, berjumpa lagi dengan saya Tigor Otadan di channel saya Tigor Otadan Official. Hari ini, malam ini, seperti biasa saya akan menyampaikan pandangan-pandangan saya. Sebelumnya saya garis bawahi, jika ini pandangan buruk, saya pribadi berharap untuk tidak akan pernah terjadi. Tapi kita harus waspada. Agar apa? Kita ini paham jika pandangan buruk ini terjadi, kita harus ngapain, kita harus persiapan untuk apa dan seperti apa. Di tahun 2021 akhir menuju ke 2022, banyak sekali hal yang menakutkan bagi saya pribadi. Seperti yang kemarin baru terjadi di Instagram saya sekitar 7 bulan lalu, saya pernah memprediksi di mana terjadinya gunung, di antaranya satu mengeluarkan api, dua mengeluarkan asap. Itu pandangan saya di 7 bulan yang lalu, dan ternyata di akhir tahun ini, di bulan Desember ini kemarin, Semeru erupsi tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Sebenarnya gini, selama ini saya tidak berusaha untuk menakut-nakuti, saya tidak berusaha untuk dikatakan hoax atau seperti apa. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah mengingatkan kita semua agar kita ini memahami, kita mengerti tentang alam kita. Karena apa? Jika ada seperti ini, kita harus bisa dan kita ngerti kita harus ngapain. Tidak hanya gunung saja, misalnya banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya. Saya menerawang, sebelumnya saya garis bawahi, semoga terawangan saya ini hanyalah terawangan saja dan tidak akan pernah terjadi. Di 2021 akhir sampai 2022 awal, Januari Februari, beberapa daerah yang saya warning, Ponorogo, Nganjuk, Bogor, Bekasi, ini dari sekian banyak ya, cuma saya mengambil beberapa aja yang pengen saya sampaikan. Buat kita yang ada di daerah situ, kita harus ngecek alam kita seperti apa. Apalagi ini musimnya hujan, kita cek lokasi kita seperti apa. Misalnya gorong-gorong, tempat pembuangan sampah, tempat aliran air ini sudah bener apa belum. Jangan sampai gorong-gorong macet, jangan sampai banyak selokan-selokan ini yang tidak berfungsi dan sebagainya. Ayo kita semua ngecek sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Saya berpesan, kalaupun menggali tanah, jangan terlalu dalam. Kalau menggali jangan terlalu dalam, kalau menutup juga jangan terlalu rapat. Karena apa? Resikonya juga luar biasa. Di 2022 awal ada lagi bencana. Gimana ya saya menyampaikannya? Jadi gini, ketika orang repot mengurus gunung, nanti air jeblok. Ketika orang repot mengurus air, nanti tanah longsor. Ayo kita semua bekerja sama. Seandainya ada lokasi yang harus dibenahi, kita benahi. Yang saya warning, Merapi, terutama penambang-penambang itu jangan sampai di sekitarnya berdekatan di sungai-sungai yang berdekatan dengan Merapi, mulai dari ini sampai di bulan 3. Karena apa? Aku masih melihat lagi di pandangan saya itu banyak orang kayak lalu lalang, saling teriak, saling kebingungan, saling menyelamatkan diri satu sama lain sampai kebingungan. Ini kalau aku lari duluan, anak istri saya gimana? Jadi banyak orang yang seperti itu lalu lalang. Itu nanti terjadinya, kalau di pandangan saya ada 3 kejadian. 3 kejadian itu nanti di sore hari sekitar jam 5 sore, terus di 9 malam sama jam 3 pagi. 5 sore, 9 malam, 3 pagi. Jadi gini, hari ini jam 5 sore
9 malam nantinya, terus sama besoknya jam 3 pagi. Itu yang saya lihat di pandangan saya. Terus tetap saya ulang-ulang menyampaikan, ini hanya pandangan untuk antisipasi agar kita siap. Bencana alam apapun itu sebenarnya sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya berusaha untuk meminimalisir seandainya ada kejadian seperti itu agar tidak terjadi korban yang sangat banyak. Itu tentang bencana di akhir tahun sama di awal tahun 2022. Terus aku ada pandangan lagi, jika efek-efek seperti itu nanti arahnya dari barat ke timur. Jadi yang kena duluan itu daerah barat. Kalau saya tinggalkan di Jawa Timur ya, aku lihatnya dari barat dulu arahnya, baru ke timur. Seandainya Merapi meletus itu, ya kita berharap tidak ada resiko dan dampak besar. Daerah saya sendiri pun juga kena dampaknya. Itu nanti ditandai dengan gempa. Gempanya sekitar, kalau prediksi saya, gempa pertama kalau di Kediri kena itu sekitar 5,6 itu di pertama. Terus di daerah, mohon maaf yang saya sampaikan, nggak tahu kenapa kemarin saya timbul di pikiran saya waktu saya nggak bisa tidur, Ambon. Ada apa di sana pun saya sendiri juga nggak ngerti. Cuma kita di awal tahun 2021 dibuka sampai bencana air seperti Semarang dan sebagainya. Di akhir tahun ini pun kita masih ada air meluap, tapi bukan tsunami yang saya lihat. Air itu banyak sekali dari berbagai macam penjuru. Kalau ada yang mengatakan ya di daerah pasti ada air, yang saya lihat ini bencana air, bukan tsunami semacam air bah kayak rob. Pesan saya itu aja, cek alam sekitar Anda, kondisinya seperti apa. Kita kembali lagi ke pandangan saya selanjutnya. Tadi sudah tentang alam yang harus diperhatikan buat kita ini. Di 2021 akhir ini sudah ya kemarin saya sampaikan. Nah, di 2022 awal untuk berita artis, aku melihat ada artis yang mau menikah, tapi di situ dia batal. Artis ini salah satu ajang pencarian bakat. Kalaupun menikah, kita doakan aja ya langgeng dan sebagainya. Tapi aku melihatnya di pernikahan itu kayak auranya tidak lama. Kedoknya si laki-laki kebuka semua. Ya gimana ya, yang namanya orang, kita tidak minta ya, kita tidak minta seperti ini, kita tidak minta seperti itu. Kalau Tuhan berkehendak, kita apa boleh buat. Itu untuk pandangan artis 2022. Ada yang mau menikah dan cuma hitungan bulan dia cerai. Gara-gara ya adalah nanti kita, saya nggak ngerti mau ngomong apa ya, ini kesalahannya si laki-lakinya. Kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa tidak terbuka di awal? Daripada dipaksakan untuk menikah, ternyata di pertengahan pernikahan mereka kedoknya kebuka. Itu untuk pernikahan artis. Di 2022 itu ada berita duka berpulang maestro lagu Jawa, cantik, anggun, dia berpulang. Terus ada lagi satu artis yang sangat berbakat di dunia acting, di dunia tarik suara, dia juga berbakat, dia konyol. Bahkan orang kalau lihat si beliau ini kayak apa ya, humoris gitu. Dia berpulang di 2022. Itu untuk sementara ini yang menjadi pandangan saya, dan saya pribadi berharap ini semua hanyalah pandangan buruk, dan pandangan buruk tidak bisa terjadi, dan saya sendiri berharap agar tidak untuk terjadi. Terus aku berpesan, jaga kesehatan, jaga kesehatan
jaga imunitas, banyak konsumsi sayur-sayuran, banyak konsumsi air putih. Karena di 2022 aku nggak ngerti ini virus apa, entah ini mutasi atau apa. Virus ini bisa mengakibatkan orang diare berkepanjangan. Jadi aku berharap kita semua jaga kebersihan, terutama makanan. Jangan sampai kita makan makanan yang tidak higienis. Misalnya dalam masaknya kurang matang, dalam pencuciannya kurang bersih, itu yang saya sampaikan. Sementara seperti itu, saya Tigor Otadan menyampaikan beberapa pandangan saya di akhir tahun dan di awal tahun. Semoga ini hanya pandangan dan tidak akan pernah terjadi. Saya Tigor Otadan, mohon maaf jika saya ada salah kata. Salam Rahayu.